Tuhan ciptakanku seturut dengan gambarmu. Kau berikan hidupmu bagi diriku sebagai bukti kasih-Mu. Kau Tuhan ciptakanku seturut dengan gambar-Mu. Kau berikan hidupmu bagi diriku sebagai bukti kasih-Mu. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku, rencana-Mu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku, rencana-Mu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. If I walk through the valley, You're with me. You're with me. If I'm about to fall, You're with me. You're with me. If I walk through the valley, You're with me. You're with me. Kau Tuhan atas hidupku, rencana-Mu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. If I walk through the valley, You're with me. You're with me. If I'm about to fall, You're with me. You're Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh sambil lambaikan tangannya, katakan shalom. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang saat ini menyaksikan melalui live streaming Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh ada di bulan November hari ini Bapak Ibu Saudara. Yang bersyukur bahwa Tuhan kita baik. Penyertaan Tuhan ada atas setiap kita sepanjang tahun ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling baik untuk Tuhan kita yang dahsyat.
Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau mulai ibadah kita saat ini. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan yang paling baik untuk Allah kita yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Katakan haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu atas setiap kami Tuhan. Kalau pada saat ini Engkau boleh tepatkan kami. Terima kasih untuk anugerah yang begitu luar biasa Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baru yang Kau berikan atas setiap kami Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau angkat doa-doa kami Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Saat ini kami lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kau memberkati bangsa kami, pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Presiden serta wakil presiden Tuhan. Serta para jajarannya Tuhan, kami percaya ada anugerah daripada surgawi atas setiap pemimpin bangsa kami. Engkau yang berikan roh keunitian, Engkau yang berikan roh yang takut akan Tuhan. Atas setiap pemimpin kami di bangsa ini Tuhan. Saat ini kami lepaskan berkat bagi bangsa kami. Kami katakan shalom atas Indonesia. Shalom atas bangsa kami Indonesia. Biar damai sejahtera Allah boleh turun atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar boleh ada pemulihan Tuhan di bangsa kami ini Bapak. Atmosfer surgawi ada atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik Bapak. Pada saat ini juga Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi gereja kami Tuhan. Bapak, kami memberkati gembala pembina kami Tuhan, Paniko beserta dengan keempat wakilnya. Kami juga memberkati gembala rayon kami, Pak Yongki beserta kedua wakilnya Bapak. Serta gembala kami di tempat ini, Pak Riza beserta dengan wakil dan juga koordinator ibadah yang ada Tuhan. Kami percaya ada roh daripada surgawi. Ada anugerah yang baru Tuhan setiap harinya Tuhan. Bagi setiap hamba-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Biar apapun yang hamba-Mu lakukan boleh Engkau jadikan berhasil. Terutama di dalam pelayanannya Tuhan, kami percaya Engkau yang akan terus pakai naik lebih lagi Tuhan. Terima kasih untuk karunia-Mu Tuhan atas setiap pemimpin kami Tuhan di gereja ini. Kami lepaskan berkat Tuhan, berkat kesehatan yang sempurna Tuhan. Keluarga besarnya ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya di ibadah kami Tuhan. Engkau yang memberkati jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Sebab kami datang ke sini Tuhan. Kami ada ibadah saat ini bukan karena rutinitas. Tapi karena kami katakan kami haus dan lapar mau ketemu Tuhan saat ini. Bekerjalah atas ibadah kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan hadir di tempat ini. Siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat yang luar biasa sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memulai ibadah kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami katakan saat ini Tuhan, kami mau mengasihi Engkau. Kami katakan kami mengasihi Tuhan dari dalam hati kami. Untuk itu kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus. Oh ya ralabaya syakaralabara. Kiaralabaya syakaralabara. Oh ya ralabaya syakaralabara. Urabata karalabaya syakaralabara. Mari berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Saudara sendiri katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh
Ya Tuhan Yesus. You are wonderful. Ya Allah, Oh, Rabatakaralah ya Syakaralah. Luar biasa Tuhan. Oh, kami mau terus senangkan hatimu Tuhan Yesus. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku memuliakan namamu seumur hidup dan mengasihimu hari ini
kami mengasihi Engkau. Kami ada di tempat ini karena kami tahu hadirat Tuhan ada atas kami hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar sukacita Tuhan ada di tempat ini, ada di rumah-rumah dimanapun kami berada. Mari Engkau jemaat Tuhan yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Sebab apabila kita mengasihi Tuhan kita, maka Ia adalah kuat kita, amin. Kalau sampai saat ini kita boleh ada Bapak Ibu Saudara, semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Boleh katakan kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhanlah kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di live chat silakan ketik, katakan Tuhanlah kekuatan setiap kita. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Kami mau katakan Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, lalu sungguh Engkau
Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat, kau baik atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus tinggikan namamu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada atas setiap kami Tuhan. Memberikan ketenangan atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, Kau luar biasa Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Kami katakan, saat ku dalam ketakutan,
tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku Yang setia. Sekali lagi. tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapa, terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang luar biasa. Di saat kami tidak setia sebagaimana firman Tuhan berkata, Engkau tetap setia. Perlindungan-Mu, kasih karunia-Mu, kesetiaan-Mu selalu mengawal hati dan hidup kami. Dan biarlah hati kami dengan ucapan syukur karena Allah setia. Engkau adalah firman, firman yang menjadi manusia, dan firman itu ada di tengah-tengah kami. Yesus Immanuel ada di dalam hidup kami. Dan kami siap untuk menerima realita kebenaran-Mu, baik yang ada di ruangan ini, juga dimanapun jemaat-Mu berada saat ini. Allah yang di atas ruang dan waktu, menjamah, memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Kami siap menerima kekuatan kesetiaan Allah. Sama-sama yang siap dengan suara keras kita katakan amin. Tepuk tangan yang lebih pantas untuk Tuhan. Silahkan kembali duduk. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan menyelesaikan 2021. Kita terus berdoa tidak ada gelombang ketiga dari COVID-19. Katakan ya. Dan kita juga mengucap syukur ketika 2 hari yang lalu Indonesia sudah keluar dari resesi. Pertumbuhan negara kita secara portofolio sebesar 3,5% kuartal yang lalu. Dan itu adalah sebuah keajaiban di tengah-tengah dunia mengalami resesi. Sepakat nggak dengan saya? Semua karena doa. Semua karena doa. Dan bagi teman-teman yang mengikuti ibadah ini dengan live streaming, bisa live chat sekarang, semua karena doa. Yuk sama-sama kita buka Lukas pasal yang ke-5. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita akan pelajari Lukas pasal yang ke-5. Saudara, secara teologis bahwa kitab Matius, Markus, dan Lukas adalah kitab sinoptik. Apa itu kitab sinoptik? Kitab sinoptik artinya adalah ada kemiripan. Ada persamaan. Berbeda dengan kitab Yohanes. Tidak dipanggil sebagai kitab sinoptik. Nah, Lukas pasal yang ke-5 ini ditulis oleh ketiga penulis sinoptik. Yaitu adalah Matius, Markus, dan Lukas. Matius dan Markus sangat mirip. Sangat mirip. Yesus berkeliling dan dia temukan murid-murid yang sedang menjala ikan. Tetapi dalam Lukas pasal yang ke-5 tidak ada kemiripan sama sekali. Tidak ada persamaan sama sekali. Karena dari ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-7 tidak ditulis oleh Matius dan Markus. Ya, ditulis oleh Lukas dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Tapi ternyata saya ingin tunjukkan kepada semua Anda bahwa ada latar belakang ternyata. Ada background ternyata. Ada behind the scene ternyata. Yang tidak terungkap oleh Matius dan Markus. Maka behind the scene daripada Lukas pasal yang ke-5 atau Markus pasal yang ke-1 atau Matius pasal yang ke-4 dalam konteks Yesus mendapati penjala ikan menjadi penjala manusia, ternyata latar belakangnya yang menjadi judul tema khotbah hari ini.
Saya berikan judul, tema khotbahnya adalah memiutangi Tuhan. Saudaraku, kata memiutangi hanya muncul satu kali. Amsal. Nanti saya akan tunjukkan. Di mana dalam kitab Amsal dengan jelas bahwa ketika seseorang punya belas kasihan kepada yang lemah, yang miskin, maka kita sedang memiutangi Tuhan. Hanya satu kali dalam perjanjian lama. Tapi saya temukan dalam perjanjian baru, saya tidak menggunakan tema memiutangi Tuhan, tapi memiutangi Kristus. Secara spesifik, Tuhan Yesus. Dan pastinya ada di perjanjian baru. Lukas pasal yang kelima. Perhatikan, indah sekali backgroundnya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Perhatikan dengan cermat. Yesus terdesak sampai pinggir atau mulut danau Tiberias. Jadi oleh karena desakan sedemikian rupa, apa yang terjadi? Dia sampai pada sebuah titik, ini laut. Ini pantai. Sedangkan orang mendesak dia. Saya ingin visualisasikan keadaannya. Saudara bisa menangkap? Bisa menangkap? Orang datang ingin mendengar, dia sampai sebuah titik, dia lihat di belakangnya sudah air. Dan ketika dia lihat sudah air, apa yang terjadi? Orang di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depannya. Dia nggak bisa dengan leluasa untuk berbicara. Dia tidak bisa leluasa untuk memberitakan kebenaran apa yang terjadi. Ini menarik. Ayat yang kedua. Ketika dia terdesak dengan sebuah kebutuhan. Ketika dia terdesak dengan sebuah keadaan. Ia melihat. Ada dua perahu. Itu konteksnya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dan jelas yang pertama adalah perahu daripada Simon. Dan yang kedua adalah perahu dari Yohanes, anak Zebedeus. Ada di ayat bawahnya. Tapi perhatikan ayat yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Dengan cepat 3 hal saya pelajari. Dari 3 ayat ini, behind the scene. Ternyata, saudara latar belakangnya. Yesus yang pertama, dia terdesak kebutuhan. Tolong katakan ya. Dia terdesak oleh karena sebuah keadaan. Kenapa? Karena dia sudah sedemikian rupa ada di mulut pantai. Ketika dia lihat di belakangnya sudah air. Maka dia berkata, oh itu ada perahu. Dan dia minta tolong kepada pemilik perahu. Dia gak kenal. Kepentingannya adalah agar dia bisa bertolak sedikit. Dan dia bisa berbicara dengan leluasa. Dan orang tidak lagi mendesak. Anda bisa mengerti? Yang pertama. Kristus terdesak dengan kebutuhan. Itu penting. Dan saya tahu persis. Kebutuhan yang sama tetap berlaku hari ini untuk Anda dan saya. Tolong katakan ya. Karena Kristus gak bisa kerja sendirian. Pelan-pelan. Saya ingin berkata isi hati Allah kepada semua anak-anak Tuhan. Kepada semua ERC family dimanapun Anda berada. Allah punya desakan kebutuhan. Karena seringkali saya berkata, saudaraku, terkadang kita bisa melakukan apa yang Tuhan tidak bisa lakukan. Tolong katakan ya. Karena Tuhan gak bisa khotbah hari ini di ERC Sawangan. Tapi saya bisa melakukan apa yang Tuhan tidak bisa lakukan. Dan saudaraku, perhatikan. Ketika itu terjadi, sepakat nggak dengan saya? Kita sedang memiutangi Kristus. Oh ini dahsyat. Ini dahsyat.
Ini dahsyat. Ternyata dia terdesak dengan kebutuhan. Dia lihat, dia nggak tahu itu miliknya siapa. Tapi dia butuh perahu untuk apa? Untuk dijadikan mimbar. Untuk dijadikan media. Untuk dia bisa memberitakan firman dengan leluasa. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan Kristus. Sangat bisa merasakan. Ketika kita tanggal 15 Maret kita 7 kali kebaktian on-site. Dua-dua kita nggak punya online. Nggak ada alat ini, sama sekali nggak ada alat seperti ini. Tanggal 29 tidak ada alat, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Tetapi saya tahu persis ada sebuah desakan untuk saya melangkah. Katakan ya. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Peralatan ini bukan uang gereja. Dan bukan uang jemaat. Kita jual mobil. Kita jual emas. Kita mau jual rumah. Hanya untuk apa? Karena saya tahu persis. Tuhan punya kebutuhan agar Injil diberitakan. Dan ketika kita dengan sukacita lakukan itu. Desakan kebutuhan Kristus. Kita sedang memiutangi Tuhan. Pelan-pelan, tenang, ini baru satu. Yang kedua, saya pelajari apa? Kristus membutuhkan media untuk rencananya digenapi. Jelas Kristus butuh sesuatu, butuh keluarga kita, katakan bersama dengan saya keluarga kita. Sepakat dengan saya, Bapa melahirkan Yesus bukan di tengah-tengah negara, bukan di tengah-tengah bangsa, bukan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga. Di tengah keluarga. Dia bisa lahirkan di mana saja, kapan saja, namanya juga Tuhan. Tapi dia titipkan rencana besarnya. Ada sebuah media yang dia butuhkan, keluarga. Untuk rencananya, penggenapannya digenapi. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Saya bersuka cita banget. Saya bersuka cita luar biasa. Yang ketiga saya pelajari, perhatikan. Kristus pasti, yuk sama-sama baca. 2, 3, iya. Belum semua. Ini ada 100 lebih orang. Yuk baca, 2, 3, iya. Kristus pasti berkeinginan untuk membalas siapa saja yang menolong dia. Dan saudaraku, terbukti di ayat-ayat bawahnya. Yesus balas jasa kepada Simon. Padahal niatnya cuma pinjam sebentar. Niatnya cuma dia ingin pakai sebentar. Untuk dia memberitakan Injil. Untuk dia memberitakan firman. Dia cuma pengen pinjam sebentar. Tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Tepuk tangan yang lebih baik untuk pewahyuan ini. Saya gak bisa bayangkan kalau hidup Anda. Ketika Yesus terdesak. Dengan sebuah kebutuhan. Dan Anda berkata, ya Tuhan pakai aku. Saya gak bisa bayangkan. Saya tidak bisa bayangkan. Tuhan pasti merasa berhutang. Karena ayatnya ada. Tolong katakan ya. Karena ini Alkitabiah. Saya bersyukur dengan anak-anak multimedia. Ini anak-anaknya nih. Mereka anak-anak teenagers. Mereka anak-anak muda. Sebagian besar mereka belasan tahun. Saya tanya, oke, itu anak bisa nggak? Nggak bisa apa-apa. Ini ikut pelayanan bisa apa enggak? Nggak bisa apa-apa. Jangankan anak-anak, Om Casey aja nggak tahu kok. Tapi sepakat nggak dengan saya? Kalau kita memenuhi kebutuhan Kristus, Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi. Enggak kebayang.
beberapa hari, minggu yang lalu ada seorang bapak datang ke saya. Setelah doa berkat. Dan dia berkata, saya cuma ingin nyalamin bapak. Sekian bulan bapak menguatkan saya. Lah bapak ibadah di mana? Saya di LP Kerawang. Jadi di LP Kerawang, saudaraku, pelayanan online gereja kita ditonton oleh satu orang. Dan tiba-tiba jadi nonton bareng. Kok gak ada yang amin? Jadi apa? Jadi nonton bareng. Teman-teman multimedia, Stephen, Jovanka, Dea, Sasa, semangat. Semangat. Bahwa pelayanan ini, pelayanan yang memenuhi kebutuhannya Tuhan. Tolong katakan ya. Selaku saya ketika dengar itu, hati saya bergetar sukacita luar biasa. Dia berkata, Pak, saya sekian tahun ada di LP. Saya dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan Pak, hari ini saya sengaja datang ke Sawangan. Setelah beberapa hari yang lalu keluar dari asimilasi. Dan saya cuma ingin bersalaman. Dan saya bersaksi kepada beberapa orang. Betapa online itu luar biasa. Katakan ya. Perhatikan. Saya ingin berkata kepada teman-teman, orang tua yang punya anak. Kalau anak Anda tidak mau berkeputusan melayani, Anda yang harus ambil keputusan. Hah? Jangan anaknya diem, bapaknya diem. Hah? Jangan anaknya tidak berkeputusan, bapak ibunya juga tidak berkeputusan. Saya senang dengan apa yang dikatakan Pak Jeffrey Rama minggu yang lalu. Ketika anak tidak bisa ambil keputusan, orang tua yang ambil keputusan. Saya berterima kasih kepada orang-orang tua yang mengizinkan anak-anak untuk melayani. Saya berterima kasih. Kenapa saya ini beritakan kepada Anda? Karena mereka ini tim A. Kita butuh tim B. Bisa ngerti maksud saya? Yang melayani saudaraku hari ini 16 orang. Saya butuh sampai 30 orang. Ada desakan dari Tuhan. Ada desakan kebutuhan. Yuk sama-sama kita berkata, pakai aku Tuhan. Bukan karena bisa, tapi karena mau. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Nah ini dia ayatnya, Amsal 19, kita mampir sebentar, nanti kita akan lanjutkan Lukas 5. Amsal 19, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Saudaraku, saya tidak akan bahas, tapi ternyata perjanjian lama menuliskan. Ketika Anda melakukan sesuatu yang baik, ternyata membuat Tuhan berhutang kepada kita. Sepakat nggak dengan saya? Pasti dia bayar. Dia pasti bayar, Pak. Dan terbukti, kembali yuk Lukas 5 ayat yang keempat. Saudaraku, selesai dia berbicara di hadapan orang banyak. Ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Apa yang terjadi? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Banyak banget yang orang lagi kerja keras, banting tulang. Kerja keras, lupakan pelayanan. Lupakan pelayanan. Kalaupun mau melayani, kalau sempat. Kalau nggak sempat ya, nggak usah melayani. Banyak orang hari ini kerja kerasnya luar biasa. Dan perhatikan, mereka kerja keras. Banting tulang. Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jala. Perhatikan ayatnya. Kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sepakat nggak dengan saya? Simon memiutangi Kristus. Jarang dibahas di sini. Makalah nggak ada yang bahas ini. Betapa hebatnya hidup Anda. Saudaraku,
Sepakat nggak dengan saya? Tuhan kita nggak bisa dibandingkan dengan COVID. Terlalu besar. Tuhan kita nggak bisa dibandingkan dengan pandemi. Terlalu besar. Tapi apakah sekarang kita menyediakan hidup kita? Yang mana Tuhan sudah lalukan COVID dari hidup kita, keluarga kita 1 tahun 10 bulan. Apa sekarang kita mau kerjakan? Mengakhiri 2021. Apa yang kita mau kerjakan untuk Tuhan memasuki tahun 2022? Mau seperti yang lalu? Perhatikan. Dia berkata, dia ambil jala, mulai koyak, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu. Yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan. Hingga hampir. Ini gak ada hubungan. Ini belum ada hubungan. Kamu penjala ikan jadi penjala manusia. Gak ada hubungan. Ini sedang mana Yesus membalas. Dia merasa terhutang. Dan dia berkata lebih dalam lagi. Dan dari sini saya pelajari 3 hal. Bisa diperlihatkan dia. Yang pertama, dengan melibatkan Kristus dan mengikuti apa yang Kristus mau. Saya nggak pernah bisa lupa ketika pendeta almarhum Pak Tommy Sanggor satu pagi mengambil keputusan untuk tidak lagi menjadi wakil daripada Om Nyo. Jam 3, Om Nyo telepon berdering. Risa, Pak Tommy mengundurkan diri oleh karena ada urusan keluarga. Risa, kamu mau gak jadi wakil saya? Gak kebayangin Pak. Tidak terbayangkan. Tahun 2000 keluar dari narkoba, 2001 melayani, 2002 jadi wakil ketua Dewasa Muda, 2003 jadi ketua Dewasa Muda. 2004 mau gak jadi wakil gembala? Saya cuma berkata, Om, saya butuh 30 menit. 30 menit. Dan Om Nyo kaget. Hah, Risa, 30 menit? 30 menit. Istri saya bangunkan di sore itu. Mama, Om Nyo telepon. Hah, telepon apa? Emang ada apa Om Nyo? Om Nyo butuh apa? Emang dia minta apa dari kamu? Kata Om Nyo, boleh gak saya jadi wakilnya Om Nyo? Ah masa? Masa kamu pantas aja enggak? Mana bisa? Tapi perhatikan. Saya cuma bertanya sama saya. Kamu izinkan gak? Kalau saya jadi wakil gembala, hidup saya juga nanti buat pemilikan jemaat. Elsa bilang gini, oke, gak nyampe 30 menit. 13 menit saya telepon Pak Om Nyo. Perhatikan. Sepakat gak dengan saya? Untuk proyeknya Tuhan, gak perlu doa puasa. Tinggal jamin. Kok gak ada yang amin? Tinggal melangkah. Mau doa apa? Wong proyeknya Tuhan kok. Mau doa apa? Wong ini maunya Tuhan kok. Sederhana kok. Tinggal masuk ke perahunya. Dan apa yang terjadi? Dengan melibatkan Tuhan. Perhatikan, yang pertama. Kerja keras menjadi kerja cerdas dan cepat. Dari banting tulang, dari kerja keras, jadi kerja cerdas, menjadi kerja cepat. Dengan melibatkan Kristus, dengan memenuhi kebutuhan Kristus, ketika kita memiutangi Tuhan. Perhatikan, hasil melebihi proses dan kapasitas. Tolong katakan ya, jalannya seberapa,
Saudaraku, satu perahu nggak cukup, dua perahu mau tenggelam. Hasil saudaraku, kalau dengan Tuhan melebihi proses dan kapasitas. Tiba-tiba kapasitas kita gede aja gitu. Yang bertahun-tahun cuma segitu-gitu aja, tiba-tiba bam. Kita tahu, kita melibatkan diri kita dalam proyeknya Tuhan. Perhatikan yang ketiga, hasil bukan untuk dinikmati sendiri. Kenapa? Karena saya dapati ketika Simon itu yang namanya perahunya sudah nggak lagi muat. Setuju nggak dengan saya? Dia ajak perahu yang lain. Nggak sendirian. Nggak sendirian. Dan ini penting menurut saya. Tolong perhatikan, ini penting. Saudaraku, ketika ada yang mau menolong kita, setuju nggak dengan saya? Kita harus merasa perlu untuk ditolong. Nggak kadang-kadang maaf, kita udah coba tolong. Kita bikin kelas ini, bikin kelas itu. Saya cuma ingin nolong. Agar perkawinan jemaat bahagia, agar segala sesuatunya maksimal. Saya cuma ingin nolong. Yang jadi masalah, yang ditolong, nggak pengen ditolong. Nah, ini repot. Ini repotnya luar biasa. Kita ada acara, saudaraku, ERC Family Talk. Bayangkan dari jemaat 2000 sebelum pandemi, yang ikut cuma 30-an. Setiap hari Senin sore pasti Anda dapat broadcastnya. Pasti dapat. Orangnya dia lagi. Dia lagi. Tapi dari Surabaya, dari Bekasi, dari Manado. Cuma 30-40 orang. Tapi setia setiap hari Senin. Dan gak tahu kenapa Tuhan kirimkan Ketua Asosiasi Retail Indonesia. Tiba-tiba bilang begini. Kok saya dikasih beban untuk tolong ERC. Tiba-tiba suruh produsen kuliner. Salah satu terbesar di Indonesia. Tiba-tiba apa yang saya bisa tolong untuk jemaat. Tiba-tiba banyak orang yang dengan sumber dayanya berkata, gimana saya pengen tolong. Tapi sorry saudaraku, ketika saya lempar kepada jemaat, yang mau ditolong, maaf, seperti gak butuh ditolong. Sorry. Saya tahu persis apa yang saya khotbahkan. Ketika orang banyak di luar sana yang ingin menolong kita, saudaraku, tidak pernah sedikit pun dari saya untuk memperkaya diri. Setuju gak dengan saya kalau ingin memperkaya diri sebelum pandemi? Hah? Sebelum pandemi aja saya cuma mencukupkan diri saya apa yang ada kok. Tiba-tiba yayasan-yayasan dari Amerika donasi, tiba-tiba bikin investasi. Saudara, hari Rabu besok ada sebuah yayasan dari luar negeri, dari Amerika. Juga ingin ketemu untuk bekerja sama. Saudara, buat apa saya? Lebih baik buat Anda. Lebih buat Anda yang di rumah gitu loh. Hari Sabtu besok kita ada kelas. Saudara, responnya itu ampun. Padahal kita bisa kerja cerdas dan kerja cepat. Hah? Kita bisa kerja smart gitu loh. Karena kita terus diperlengkapi. Perhatikan ayat yang ke-8. Nah ini baru konteksnya. Seperti apa yang dikatakan Matius. Dan seperti apa yang dikatakan Markus. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Sama-sama baca 2-3 ya. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Konteksnya apa? Yesus terdesak mau khotbah kena air, itu doang. Ada latar belakangnya ternyata. Karena dia terdesak oleh banyak orang. Dan dia dipinjemin, dia balas jasa. Ketika dia balas jasa, apa yang dikatakan? Kamu tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia.
Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bisa diperlihatkan sebuah foto. Kenapa saya senang ikan koi? Ada alasan. Kenapa saya bercita-cita kalau punya rumah, punya apa? Kolam koi. Saudaraku, ini rumah keluarga kami di Ciwidey. Ini rumah keluarga kami di Ciwidey. Setahun ini pandemi kami 2 kali ke Ciwidey. Udaranya dingin, menyegarkan. Kalau Bella dan Stephen mungkin belasan kali selama 1,5 tahun ini bolak-balik ke Ciwidey. Ini rumah kampung dan rumahnya itu ada di atas kolam. Gitu ceritanya. Makanya saya pengen punya rumah juga punya kolam. Gitu ceritanya. Kenapa? Karena saya dari kecil saudaraku, kalau kita mau makan ya mancing. Karena rumahnya di atas kolam. Semua rumah Ciwidey begini. Yang punya lahan yang lebih besar pasti di atas, di bawahnya itu adalah kolam. Gitu. Dan ini rumah keluarga sampai detik ini masih ada rumahnya. Kami bisa kapan saja pulang. Dan pulang ke kampung. Nah kemarin terakhir, saudaraku, tiba-tiba kita mau makan siang. Ketika mau makan siang, paman saya berkata, geus we teu naon, teu kudu meuli laukna, nguseup we. Katakan bersama dengan saya, nguseup we. Jadi maksudnya apa ya? Kumahnya. Jangan beli ikannya. Udah mancing aja gitu. Jadi paman saya mancing, deng. Saya nostalgia mancing, deng gitu. Ketika saya mancing, Enet datang. Enet cucu saya. Usia mau 8 tahun. Datang, dia senang sekali bisa mancing. Aku dapat Grenki, ternyata plastik. Oke lah, yang penting niatnya. Dan saudaraku, saya jadi teringat hobi saya, kesenangan saya jadi penjala ikan, ngusep lauk. Ucap syukur kepada Tuhan. Foto selanjutnya. Sekarang menjadi penjala manusia. Saudaraku, perhatikan. Ini 1 tahun 10 bulan. Saudaraku data mengatakan bahwa yang telah dibaptis di gereja ini selama pandemi 72 jiwa. Sorry, itu enggak sedikit. Percaya saya, itu enggak sedikit. 72 jiwa. Enggak kebayang. Dari banyak agama lain datang. Sekarang enak Pak, online Pak. Saya nggak perlu ke gereja. Di rumah, di kamar udah bergereja. Itu indahnya online. Makanya saya urus dengan benar online. Kenapa saudaraku ketika saya ibadah? Kok Pak Riza lagi ibadah masih dengerin headset? Karena saya ingin pastikan yang online bagus hasilnya. Saya ingin lihat sendiri hasilnya. Saya ingin dengar audionya benar apa enggak. Saya dengar, bukan saya nggak ibadah, tapi saya ingin memastikan Yesus bisa hadir di mana? Di handphonenya jemaat, di televisinya jemaat, di laptopnya jemaat, dan akhirnya itu menjamah banyak orang. Foto yang terakhir atau slide yang terakhir, Kristus memakai dan memaksimalkan apa yang ada. Bukan yang tidak ada. Untuk rencana besarnya digenapi. Saudara senang menulis. Saudara senang membaca. Saudara senang audio. Anda senang makan. Apa saja yang ada pada Anda Tuhan mau pakai. Apa aja. Saya nggak bisa ngomong tapi bisa nulis. Tulis sesuatu gitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tulis apa saja. Jangan pasif, diam. Gak ada inisiatif sama sekali. Padahal Tuhan pakai apa yang ada dalam hidup kita. Apa yang kita ngerti. Apa yang kita ngerti. Terakhir Pak Frans Dwibowo
Mungkin Pak Frans ikut ibadah di rumah pakai live streaming. Beberapa hari yang lalu ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Pak Frans, teman-teman pemusik, pemuji bisa maju. Pak Frans Wibowo posting sebuah foto. Saya nggak tahu ini foto bener apa enggak. Tapi fotonya bilang begini. Ini anjing biasa ikut majikan wanitanya ke gereja. Anjing loh. Majikannya meninggal. Ini bukan postingan saya. Saya menerima di grup cool. Saya baca. Itu anjing saha. Rek naon anjing teh. Anjingnya, majikannya meninggal. Tapi anjingnya tetap pergi ke gereja. Saudaraku, saya nggak ngerti apakah ini benar atau enggak. Tapi menurut saya 99% benar. Anda tahu nggak kenapa? Karena ini anjing, bukan kecoa. Iya nggak sih? Ini bukan kecoa, ini bukan kambing, ini bukan domba, tapi anjing yang kita tahu itu setia. Jadi kemungkinan besarnya benar adanya gitu. Perhatikan. Anjingnya tetap rajin ke gereja. Sampai suatu saat majikan yang lelaki, suami daripada si wanita, belum kenal Tuhan curiga. Tiap minggu anjing ini kok pergi. Dia curiga anjingnya kok setiap minggu nggak ada terus. Ternyata diikutin sama majikan lakinya. Ke gereja. Haleluya. Mungkin nggak gonggong kuk. Haleluya gitu. Saya nggak tahu. Curiga tiap minggu anjing ini pergi mengikuti, ternyata anjing ini tetap setia ke gereja. Walaupun majikannya sudah tidak ada. Akhirnya majikan lakinya terharu dan bertobat. Pertobatannya disebabkan oleh kesetiaan dan teladan. Seekor anjing. Saya tidak akan membanding-bandingkan Anda dengan. Saya minta maaf. Tapi anjing aja mau dipakai loh. Karena Tuhan butuh media. Dia butuh media. Tinggal broadcast aja susah amat sih. Wong Anda 6 jam kan di depan handphone Anda. Lihat berita, TikTok. Nah, wajah-wajah Anda baca wajah lebih daripada 3 jam sehari. Coba cuman broadcast berita gereja. Berapa menit sih? Kita bisa jangkau jiwa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Wow. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Ya, ini aja. Apakah mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. kita angkat tangan tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir
saja mengalir. Kita persiapkan perjamuan kudus kita. Juga jemaat Tuhan yang ada di rumah bisa mempersiapkan perjamuan kudus mandiri. Shadabakanamo ya radadakanama ya radakanama. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Shadabakanamo ya radadabaya she radadakanama. Sharabakana maya sana. Betapa hebatnya hidup kita. Ketika kita memiutangi Tuhan. Ketika kita memiutangi Kristus. Syarabah, ini kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kesempatan itu selalu ada. Kebutuhan Tuhan untuk memakai kita setiap detik ada. Shana radadadada. Shana radadada. Shana baba ya da baba ya da ya da. Shana ba ya da 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 ba ya she. Angkat roti tinggi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kuasa kesembuhan, Kau hadir di sini, kuasa kemenangan, memulihkan kuasa kekayaan, kuasa kelimpahan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan? Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan, kuasa kekal tenang bersamamu Bapa. Bukankah cawan ucapan syukur yang kita ucapkan syukur? Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kembali maskernya dipasang. Kita mengucap syukur. Terima kasih.
Kami siap untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, di mana Tuhan pakai kami melebihi daripada proses dan kapasitas. Tapi hati kami berserah hanya kepadamu, dan kami tahu Engkau tidak pernah tidak melihat apa yang kami kerjakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, amin. Silahkan kembali duduk. Saudara bisa scan yang ada di depan tempat duduk Anda, dan juga scan barcode yang ada di layar. Juga yang ada di rumah, tidak mengurangi kerinduan kita untuk menabur, untuk memberi. Dan bersukacitalah kita bisa menabur karena Tuhan yang terlebih dahulu memberkati kita. Saudara yang onsite, Anda bisa masukkan dalam amplop. Juga Anda yang ada di rumah dan juga yang onsite, Anda punya kerinduan untuk ikut serta untuk kebutuhan Tuhan menjangkau jiwa lewat pelayanan Natal. Anda juga bisa mempersembahkan yang terbaik. Ada kebutuhan yang cukup besar juga. Saya nggak nyangka angkanya gede banget. Angkanya gede banget. Saya nggak akan ngomong angka lah. Nanti aja lain waktu. Tetapi kebutuhannya cukup besar, dan Anda bisa juga menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui pelayanan Christmas. Terima kasih untuk panitia Renaldo, Shirley, juga teman-teman dari DME yang sangat aktif, dan juga semua yang ada Cool, semua teman-teman yang dengan sukses kita bisa menyelenggarakan vaksin yang kedua kemarin hari Sabtu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. bukan tenang Bersamamu, Bapa. Sekali lagi bukan tenang bersamamu Bapa. Kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita termasuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan luar biasa hari ini dengan suara keras katakan amin. amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Oke, silahkan dengan perlahan Anda bisa. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung
sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada penggenapannya lagi. Justru penggenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari penggenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost will be even greater than the first." Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami,
Silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati.